Yo guys, selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Mr. Trust Dubbing ya, channel yang jarang live ya, karena aku selalu ada di mana-mana ya. SKS dulu, SKS dulu, SKS dulu. Anjing baru juga nge-live cok, baru nge-live loh ya. Aduh. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, kenapa ya? Gimana deh? Kenapa? Gimana? Hah? Di studio? Bukan, gimana bisa nggak? Bisa apa ini teh? Yang kemarin ayah bilang Apa ya dulu lupa daerah teh? itu yang buat beli sepatu sama celana. Oh, beli sepatu sama celana. Emang ayah teh pertemuan si Bitcoinnya kapan itu teh? Besok sore Di mana ketemuannya? di Jogja tuh nggak akan keburu tuh. Apa itu teh? Ini rapat apa gimana? Dari juga nggak ngerti dah dress code-nya naon itu teh. Dress code-nya apa Ya, gitu? pertemuan deh. Ya untuk ini membicarakan untuk pencairan Pencairan ini apa si Bitcoin itu? yang eh, Jam berapa? yang nggak tahu jam berapanya mah. Cuman kan semuanya udah kumpul, udah pada berangkat orang-orang ke sana. Tinggal 3 orang lagi yang belum teh. Ini nginep ayah di sana. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang apa namanya yang enakan bisa nginep, lamun teu mah nya pulang pergi Itu teh data masih nggak ngerti pencairan itu teh kumaha eta bawa data ke sana gitu. ngapain nggak bawa data ayam mau udah langsung masuk begitu daftar juga KYC. Apa KYV teh apa? KYC teh know your customer. Hah? Jadi know your customer. Oh, KYC know your customer. Itu tuh apa? Iya, jadi semacam apa ya, data legalitas dulu ayah tahun 2009 atau 2008 itu bikin KYC itu kan dulu 150 juta. Kalau ayah mah kan udah kayak nggak bayar, di sini mah gratis. Jadi data ayah semuanya udah masuk. Itu melalui KYC itu gitu, dari mulai nomor telepon, nik KTP, data bank udah masuk semuanya. Terus apa namanya verifikasi muka, depan, pinggir kanan, pinggir kiri, atas, bawah. Karena ada kemungkinan di kemudian hari mah kalau misalnya transaksi teh dari verifikasi wajah, karena dikhawatirkan ada yang punya akun cloning gitu, akun 2. Jadi kalau punya akun 2 nggak bisa gitu, jadi harus 1, nggak boleh. Kalau misalnya sampai punya akun 2 itu di-ban 100 tahun. Oh, itu teh tapi kalau misalkan udah pengambilan tuh udah fix gitu dapat duitnya. Yang nggak dibawa uangnya langsung masuk rekening ke BCA Blue Digital. Oh, jadi ayah tuh beres nanti ke Jogja pencairan terus langsung cair gitu. Iya, masuk rekening ke BCA Blue Digital, bukan ke BCA yang biasa. Totalnya berapa Karena itu? nilainya di atas. Ya untuk tahap awal kan 1 miliar. Oh, langsung 1 miliar ayah masuk gitu teh? Iya. Kena pajak 200, kena pajak 25%. Tapi udah di cover sama koin gitu, jadi keterima bersihnya 1 miliar gitu. Itu untuk tahap awal. Kalau misalnya udah 3 bulan atau 4 bulan atau kedepannya lah, regulasi pemerintah itu ketetapan dari OJK, satu pionir itu atau satu orang itu hanya bisa mencairkan 255.000 US dollar, ya sekitar 3,8 miliar gitu. Jadi kalau misalnya ayah masuk itu kan tidak sembarangan uang masuk miliar-miliar. Kalau di kita harus apa namanya Arcel baru saja mengocok 200.000. Izin, Gelo Use 1M. Udah ada data KYC, jadi nggak akan banyak pertanyaan. Udah di backup sama perusahaan konverter. Konverter itu sama dengan money changer gitulah. Jadi udah di backup sama dia gitu. Apa namanya, pajaknya ya memang dibayar sama koin sih, pajaknya segala macamnya. Jadi sudah tidak akan banyak pertanyaan lagi dari OJK. Jadi tidak akan mungkin dianggap money laundry. Alhamdulillah tuh 1 M mah. Gitu. Berarti di Desember ini itu udah pegang 1 M aja ya? Ya
belum tentu di bulan ini ya tuh. Kirain teh langsung dapat, cair 1 M di Desember ini. Ya paling juga di awal Januari ya tuh. Oh, awal Januari. Paling di awal Januari ya tuh. Tapi asli itu teh bukan Karena penipuan kan ya? kamu tinggal liatin aja kalau misalnya ini penipuan, Mm-mm. kamu udah nggak usah ngaku ayah lagi. Udah nggak usah ngaku ayah lagi. Buang aja, anggap ayah aja. Ayah kamu tuh udah mati aja udah. Kalau ini penipuan atau misalnya scammer, udah nggak usah ngaku ayah kamu. Anggap aja ayah kamu tuh udah mati gitu. Kalau ini scammer atau bohong gitu. Pas ayah digugat sama si ibu tuh. Dari situ perjuangan ayah keder. Jadi berapa tahun coba, hampir 5 tahun lebih. Dan ini bukan hanya ayah gitu, banyak gitu. Ayah mah paling sedikit der, karena tadinya ayah mah nggak percaya, berangkat dari nggak percaya gitu. Dulu ayah hanya bilang begini sama teman-teman, gawe no bener, tong halu, tong haya, kayak pasti kasih tahu sama ustad, temen ayah tuh yang satu sama-sama di Asma, bos nah palingan jelema loba duit, cenah ieu main ieu judi si ustad haram kayak gitu kan, dibantah, tapi si ustad nerangkeun gitu, oh kaharti masuk akal. Akhirnya ayah download aplikasinya. Ya itu pun ayah juga dulu nggak seserius sekarang dulu. Aplikasi sebulan. Picoin-nya apa ya? P-Network. P-Network. Iya. Itu tuh ada ininya, Jadi ada apanya? Ada aplikasinya khusus gitu, di mana downloadnya? Jadi kalau di umum ini kan kebalikan ya. Kalau Bitcoin dia mutlak harus masuk bursa. Kalau Pi Network ya semua kripto aja harus masuk ke bursa. Nah kalau Pi Network ini kebalik, bursa harus masuk ke Pi Network, ke aplikasinya, ke jaringannya Web 3.0. Jaringan Web 3.0 itu hacker dunia paling canggih pun tidak bisa ngehack. Itu pengakuan hacker dari Rusia, nggak bisa ngehack kalau Web 3 sudah aktif, nggak bisa dihack aja gitu. Jadi bursa semuanya harus masuk ke Pi Network melalui KYB. KYB itu Know Your Business gitu. Jadi kalau ayah mah KYC, Know Your Customer. Kalau bursa mah kalau mau masuk ke Pi Network harus mengikuti KYB. KYB itu Know Your Business. Yeah. Itu bedanya dengan Bitcoin. Bitcoin sekarang diperkirakan harganya 3 miliar. Yeah. Nah kalau Pi Network diperkirakan begitu launching akhir bulan Desember ini, katanya sih digadang-gadang tanggal 28 Desember. Itu harganya diperkirakan 5,2 miliar per satu koin. Ya, ayah punya berapa koin? Ayah mah sedikit der, dibandingkan dengan orang-orang mah. Ayah mah cuma 1.500 koin. 1.500 koin, satu Picoin teh berapa rupiah? 5,2. 5,2 apa? 5,2 miliar. Ayah punya berapa? 1.000 berapa? 1.500. Berarti sama dengan berapa T atau 3 T atau total ayah punya? Lebih atuh. Gimana ngitungnya kamu? Ya kurang lebih 3 triliun 4 triliun ya. 6 kan habis 20 turunan juga deh. Iya sih, begitu 6, dulu si Adinar diajak sama ayah, dibilangnya robot, scammer. Kita Intan udah ngedownload juga tidak diaktifkan. Kalau sekarang diaktifkan dia muncul lagi, pasti ada namanya. Tapi nggak tahu masih bisa on atau sudah di ban. Udah di banned. Kalau di banned ya udah wassalam, nggak bisa gitu. Daratnya sempat baca ya di Google, katanya tuh satu Picoin itu cuma 3.400 rupiah. Itu bursa. Itu versi Google, versi AI. Oh, itu versi bursa itu. AI. Iya, versi bursa, versi AI. Semua bursa menentukannya begitu. Dia tidak tahu Pi Network ini bukan
apa namanya, bukan koin-koin seperti Bitcoin, tapi stable coin. Kalau stable coin berarti koin yang tidak pernah naik turun. Kalau misalnya launching di akhir bulan ini ternyata benar 5,2 miliar per satu koinnya atau 314.159.000 US dollar, Kasih tahu Mas, aja berarti kau binatang. launchingnya segitu. Ada kemungkinan ini di Amerika udah 1 juta per koin. Ya. 1 juta dolar per koin. Kalau 1 juta dolar per koin berarti tinggal dihitung aja. Kurs dolar berapa sekarang? Ya, sekitar 16.000 lah. Berarti $1. Berarti kan 16 miliar per satu koin. Dan ini tidak menutup kemungkinan di 2027-2028 ayah apa namanya memprediksi koin ini akan 1 juta US dollar di 2027-2028. Ya. Diprediksi para Dino Emas baru saja mengocok 5.000. Soal ganteng emang Asik kalah, cair warisan. tapi kalau soal kerja keras boleh dicoba. Jadi nanti mah peredaran uang fisik berkurang. Apa namanya, harganya jatuh. Ya. Itu ulah-ulah para kaum nyinyir yang apa namanya, yang iri sama Bitcoin. Kenapa? Dia bilang bahwa network atau Bitcoin itu scammer. Tapi kenapa banyak Nah sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Kamu bilang barusan di bursa harganya 3.000. Ya, Kalau memang 3.400. scammer, kenapa dia mau beli 3.400 kalau memang scammer? Oh. Jadi itu tuh 3.400 tuh mau menjatuhkan harga asli Bitcoin gitu. That's right, seperti itu. Karena persaingan yang awalnya digadang-gadang Bitcoin akan menjadi mata uang digital sedunia, ternyata tidak kepake. Karena Bitcoin tidak bisa pakai HP, harus pakai komputer atau laptop. Nah, kelebihan Pay Network, dia bisa mining pakai handphone gratis. Ayah juga ada satu lagi TCC dari bulan Maret tahun ini kemarin sampai sekarang ayah udah punya 8.700. Dan ini ada kemungkinan ini sama dengan Pay Network karena persis segala sesuatunya. Oh gitu. Dan yang membuatnya Kang, ini buat kenang-kenangan kita dan ada lagi. Siapa namanya yang punya Facebook? yang heboh, Balaraja. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Kamu tahu nggak yang punya Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg. Halo, Mark Zuckerberg kan? Ada cuan. Bukan. Yang punya Facebook. Pencipta dan punya yang bukan. Yang pencipta dan yang punyanya bukan. Siapa dong? Sebutin coba satu-satu. Ayo, lupa lagi namanya. Mark Zuckerberg. Bukan, ada satu lagi. Sebutin, Sob. Siapa lagi kamu yang tahu kamu? Yang bikin handphone Tesla tuh. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Hah? Nikola Tesla. Nah, itu yang bikin handphone Tesla, yang bikin Elon Musk, bukan Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Iya, Elon Musk. Iya, Elon Musk. Gitu. Kenapa Elon Musk ya? Iya, Elon Musk itu dia sama dengan jadi si Elon Musk ini yang buat partnernya yang bikin Pi Network ini. Yang bikin Pi Network ini Dr. Nicholas Kokalis, keturunan Yunani, domisili di Amerika. Kuliahnya di Stanford LA. Istrinya Cheng Diopan, orang Cina. Bikinlah suatu aplikasi yang namanya Pi Network. Gabunglah sama si Elon Musk. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah launching, semua pionir yang mining Pi Network, handphonenya mutlak harus Tesla. Oh gitu. Karena Tesla ini sama sekali tidak bisa tidak bisa di hacker. Ya jangankan Tesla, handphone kayak ayah juga nggak bisa di hacker kalau sudah masuk web 3.0, jaringan web 3.0. Nah sekarang kan
belum dibuka nih jaringan web 3, masih web 2. Web 1 dulu hanya bisa SMS, ya kan? Ya. Web 2 bisa bikin gambar, bikin kirim video segala macam. Web 2 tuh. Nah, yang sampai sekarang web 3 para main para developer yang punya itu yang mengoperasikan blockchain, punya blockchain sendiri. Ya, oh ayah pendiri. Jadi ayah mau masuknya ke pendiri karena awal. Nah sekarang misalnya kata kamu teh ya daerah bisa ikutan, nggak bisa sekarang, udah di close. Kalau Gitu. misalnya bicaranya tahun kemarin bulan Januari 2025 masih bisa Ya, ya, mining. Kalau sekarang sudah di close, nggak bisa gitu loh. Jadi kalaupun misalnya bisa, pertanyaannya punya uang berapa? Karena satu koinnya udah jelas 5,2 miliar. Nah jadi nanti yang namanya handphone Tesla itu tidak perlu dicas, tidak perlu isi kuota, tidak perlu isi pulsa. Jadi karena dia langsung ke satelit, gitu loh Dea. Ya udah tuh ya, ini Dera mau lanjut kerja. Ayah butuh berapa ini teh? Ya yang paling 300 satu deh. Yang Butuh. sepatu jeung celana mah tuh. Iya butuh 300 ya. Ya udah, nanti paling beres kerja Dera lah ya malaman. Ditungguin ya. Ya udah tuh. Ya. Udah lanjut kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Anjing, bapak gua punya berapa T? 6 T anjing. Jangan macam-macam bapak gua. Bapak gua punya 6 T. Bapak gua punya 6 T. Bapak gua punya 6 T anjing. Sok, 6,7 T kalian mau apa anjing? Mau beli gedung? Beli gedung. Mau apa? Mau apa? Helikopter. Gokil anjing, bapak gua kenal nih. Siapa yang pernah bilang si Dera banyak cerita, 1001 cerita, Dera 1001 cerita. Ngentot. Gua kalau ngomong itu nggak pernah bohong anjing. Bapak gua kenal sama Elon Musk.